Penelitian ini, sound horeg ini bisa dipakai untuk panen mangga gitu ya. Jadi diputar dengan frekuensi sekian, kemudian mangga itu bisa putus tangkainya dan jatuh gitu ya. Ini kan sound yang benar-benar horeg tapi bermanfaat gitu ya. Jadi sound ini dipakai untuk panen kelapa, misalkan di frekuensi sekian, dengan bass, dengan treble sekian bisa memutuskan tangkai buah kelapa kemudian putus, atau buah-buahan yang lain gitu ya, panen buah-buahan yang lain yang menggantung, disetelkan sound horeg kemudian jatuh gitu ya. Ini kan sound yang benar-benar jempol. Sahabat Indonesia, masalah sound horeg atau gonjang-ganjing sound horeg nampaknya semakin hari semakin menemui jalan yang bagus untuk kedua belah pihak ya. Jadi maksudnya bukan hanya dari mereka yang senang dengan sound horeg, tetapi juga masyarakat secara umum yang mendengarkannya. Jadi mereka pecinta sound horeg maupun yang bukan, ini nampaknya ada perkembangan-perkembangan yang menarik yang membuat jadi lebih kondusif, lebih nyaman didengarkan. Mereka yang kontra juga bisa menerima kondisinya, kemudian yang pro juga mulai melihat bahwa memang harus ada perubahan-perubahan yang berarti sehingga sound horeg mereka dengan versi yang baru ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan tentu saja kalau ini disebut sebagai lahan rezeki buat mereka, ya artinya terbuka semakin luas pangsa pasarnya untuk sound horeg ini ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan pula tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru dari video, Anda akan bisa mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga tekan like kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi ini. Kemajuan yang sangat berarti dari kesepakatan sound horeg, kemudian juga pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang kemudian bisa menciptakan suasana yang adem ya. Jadi kemarin sekitar hari Minggu yang lalu ya, sekitar tanggal berapa kalau hari Minggu, sekitar ya pokoknya sesudah tanggal 17 Agustus tepat hari Minggu, saya sedang dalam perjalanan dari Mojokerto ke arah Surabaya lewat jalur alternatif. Saya bertemu dengan beberapa karnaval ya, dan yang membuat saya terharu dan membuat saya senang ini, kemudian juga saya angkat jempol terhadap mereka yang karnaval kemudian juga memanfaatkan sound horeg ini sebagai satu di antara elemen karnaval. Itu adalah perubahan yang sangat mendasar ya. Jadi ada beberapa tempat, yaitu di Kecamatan Wiringin Anom ada karnaval, kemudian juga di sekitar Krian itu juga ada karnaval, kemudian di Driorejo juga ada karnaval, dan di Warugunung mendekati Karangpilang juga ada karnaval. Nah, tapi yang menariknya bahwa mereka semuanya menggunakan sound horeg yang sudah mengikuti himbauan, saran, dan aturan-aturan dari berbagai lembaga. Nah, begini. Jadi di Driorejo itu yang pertama kali di Wiringin Anom ya. Setelah Mojokerto saya masuk ke Wiringin Anom, wilayah Gresik itu. Nah, di situ ada karnaval juga, tetapi menggunakan ya soundnya sound horeg. Saya lihat sound horeg. Nah, tapi yang jadi catatan saya itu adalah bahwa di sini sound horegnya cuma satu. Karena biasanya itu kan peserta dari desa atau dari RT mana gitu menggunakan sound horeg sendiri, Nah, itu beberapa peserta itu ya soundnya ditaruh di depan peserta, kemudian di akhir peserta ya. Jadi ada beberapa, ada belasan peserta, tetapi sound horegnya ada dua, di depan dan di belakang. Dan itu sangat berjauhan sekali, sangat jauh sekali, sehingga antara sound yang di depan dan di belakang itu tidak terlalu saling intervensi, enggak. Jadi mereka sama-sama. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena volumenya diturunkan betul sehingga tidak mengganggu. Jadi sama sekali tidak mengganggu, justru membuat karnaval itu jadi nyaman dan adem. Kenapa begitu ya? Karena yang di depan bisa mendengarkan dengan nyaman di telinga.
Karena kan kalau kita lihat kan desibelnya itu sekitar 89 desibel ya, yang begitu nyaman di telinga kita. Nah, itu nampaknya terpenuhi. Kemudian juga ini apa? Soundnya tidak sebesar, tidak sebanyak yang biasanya. Jadi menggunakan pick up, mobil pick up, bukan truk besar ya, mobil pick up. Padahal itu truk besar juga bisa masuk jalan itu, tapi tidak menggunakan itu. Artinya mereka benar-benar sudah mengadopsi apa yang disarankan oleh masyarakat, apa yang disarankan oleh pemerintah daerah, stakeholder yang lainnya, diadopsi gitu ya. Jadi nyaman. Jadi saya sama terlalu memberikan jempol pada mereka gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada di sekitar wilayah Krian ya. Jadi ada di dekat pabrikan situ ada juga karnaval. Ya hampir sama juga. Jadi sama persis penampilannya dengan tahun-tahun yang lalu. Begitu meriahnya, baju karnavalnya itu sama juga, musiknya yang diputar juga sama. Tetapi sekali lagi saya terharu lagi karena volumenya itu benar-benar disesuaikan dengan telinga kita, kemampuan telinga kita gitu ya. Ya 89 desibelan itu ya. Jadi nyaman sekali, kemudian tertib juga dan tidak banyak soundnya, tidak seperti yang tahun kemarin. Satu peserta ada sound horornya, tidak jauh dari situ ada sound horor lagi, begitu ya. Enggak, ini tapi beberapa yang dipakai kemudian pick up juga mobilnya gitu loh. Jadi agak berjauhan. Mereka menggunakan tetapi desibelnya diturunkan sehingga jaraknya jauh antar peserta, sehingga sound yang satu tidak mengintervensi atau tidak mengganggu sound yang lain. Jadi satu sound itu bisa didengarkan gitu, kita jalan terus sudah tidak kedengaran, ada peserta lagi menggunakan sound baru lagi gitu ya. Nah, suaranya juga sama. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar menyenangkan. Nah, ini yang saya kemudian jadi teringat. Biasanya soundnya kan menggelegar gitu ya, sampai kemudian menjatuhkan genting, memecahkan kaca gitu ya. Itu kan sebuah penemuan ya, karena kan harus mengotak-atik volume suara, bass, treble dan segala macamnya itu ya yang ada di mixer itu. Nah, yang saya bayangkan adalah ada penelitian tentang sound ini, kemudian sound ini bermanfaat, tidak memecahkan kaca, tidak meruntuhkan genting. Tetapi penelitian ini, sound horror ini bisa dipakai untuk panen mangga gitu ya. Jadi diputar dengan frekuensi sekian, kemudian mangga itu bisa putus tangkainya dan jatuh gitu ya. Ini kan sound yang benar-benar horeg tapi bermanfaat gitu ya. Jadi sound ini dipakai untuk panen kelapa, misalkan di frekuensi sekian, dengan bass, dengan treble sekian bisa memutuskan tangkai buah kelapa kemudian putus, atau buah-buahan yang lain gitu ya, panen buah-buahan yang lain yang menggantung, disetelkan sound horeg kemudian jatuh gitu ya. Ini kan sound yang benar-benar jempol kalau ada penelitian yang semacam itu gitu ya. Nah, harapan saya memang terus ada penelitian tapi bermanfaat ya. Jadi sound horeg itu tetap diteliti, tetap dilakukan inovasi, tetapi untuk yang lebih bermanfaat lagi. Nah, itu satu catatan tersendiri ya. Kemudian ada hal lain juga ya. Jadi yang buat saya juga senang karena jauh dari situ juga. Nah, itu di sekitar Warugunung juga sama. Ada karnaval sound horeg juga mendekati Surabaya itu dengan kondisi yang hampir sama. Jadi semuanya tadi hampir sama. Jadi kepesertaannya juga sama, sangat meriah. Kemudian juga baju kostum karnavalnya juga sebegitu meriahnya juga, tetapi dengan penataan sound yang benar-benar tadi adopsi dari saran, kemudian juga surat-surat dari stakeholder, dari lembaga-lembaga yang terkait, supaya mereka tetap bisa melakukan karnaval itu. Dan memang benar, jadi pesertanya itu satu grup itu agak jauh gitu ya. Nah, soundnya juga kecil, tidak terlalu besar juga ya mobil pickup itu. Kemudian volumenya juga sama, desibelnya mungkin sekitar 80 sampai 89 gitu ya, sehingga bisa nyaman, enak didengar antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya dan tidak mengganggu gitu ya. Nah, ini satu di antara kemajuan yang sangat berarti. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan oleh masyarakat juga, sehingga antara yang pro dengan sound horeg itu bisa tetap menikmatinya, dan yang kontra juga kemudian bisa menerima
satu perubahan-perubahan yang memang signifikan untuk bisa dijadikan sebagai satu sarana hiburan atau karnaval yang tapi semuanya bisa menikmati ya, tidak hanya mereka saja, karena dengan volume yang benar-benar nyaman dan bisa diterima oleh telinga kita. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu.